Selamat pagi adik-adik, selamat datang kembali di ibadah hari Minggu pelayanan anak GPIB Horeb. Wah, senang sekali ya kita bisa bertemu kembali di minggu ini, walaupun masih via online adik-adik, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk memuji Tuhan ya. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, kakak persilahkan adik-adik untuk bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, nah sekarang adik-adik kakak ajak untuk berdiri karena kita akan mulai ice breaking. Kita mau pemanasan dulu sebelum kita memasuki ibadah kita. Kita mau bernyanyi This is the Day. This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has made. Nah, sekarang kita akan memuji Tuhan. Adik-adik mari berdiri. Kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 361, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Adik-adik masih tetap berdiri, sekarang kita mau berdoa untuk membuka ibadah kita di pagi hari ini. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena di pagi hari ini Tuhan mengizinkan kami untuk beribadah, memuji, dan memuliakan nama Tuhan. Walaupun ibadah ini masih kami laksanakan secara online, tapi kami percaya bahwa Tuhan akan tetap menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya nanti. Kiranya Tuhan dapat membimbing kami agar kami mengikuti ibadah ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sekarang kita mau memuji Tuhan kembali, tapi adik-adik dipersilakan untuk duduk. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 262, Apabila Kita Sukacita. Pakai gaya ya adik-adik. Apabila kita sukacita, Tuhan sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhan sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhan sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhan sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu kita mau bernyanyi terlebih dahulu dari Kidung Ceria nomor 156, Langit dan Bumi Akan Lenyap.
Oke, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh... Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu, selamat datang kembali di ibadah hari Minggu Pelayanan Anak GPB Hore. Sebelum kita mulai pemberitaan firman kita, mari kita siapkan Alkitab kita. Setelah dapat Alkitab kita, mari kita buka Alkitab kita dari Matius 8 ayat 1 sampai 4. Matius 8 ayat 1 sampai 4. Kalau sudah dapat, biarkan Alkitabnya terbuka. Sebelum kita membaca Alkitab kita pada hari ini, kita berdoa. Mari berdoa. Bapa di surga yang maha baik, terima kasih buat kasih penyertaan-Mu pada kami, anak-anak-Mu, berkat pelayanan anak GPB Hore. Bapa, sebentar lagi kami ingin mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Pimpin dan sertai kami hingga kami dapat mengerti dan memahami tentang firman pada hari ini. Hanya di dalam nama-Mu Bapa, kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sudah terbuka, mari kita baca sama-sama firman kita. Matius 8 ayat 1 sampai 4. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitakan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, firman Tuhan di pagi ini mau mengajarkan kita bagaimana kita mau belajar kepada seorang penderita kusta yang melihat Yesus turun dari bukit bersama orang-orang banyak. Penderita kusta ini mendatangi Yesus dengan penuh rasa percaya bahwa si penderita kusta itu setelah mendatangi Yesus, dia langsung berlutut dan memohon kepada Tuhan Yesus. Dan dia langsung berkata begini kepada Tuhan, seperti di ayatnya yang kedua. Tuan, jika engkau mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Nah, sampai di situ dulu adik-adik. Mentahirkan itu kalau di masa zaman sekarang boleh diartikan dengan menyembuhkan aku. Kita lihat dulu latar belakangnya ke belakang bahwa penyakit kusta itu atau lepra itu sejenis penyakit kulit yang dapat menular. Nah, makanya pada saat itu orang-orang yang punya penyakit kusta sangat dikucilkan karena dapat menularkan penyakitnya ke orang-orang sekitar. Makanya dia langsung datang ke Yesus untuk meminta penyembuhan dari Yesus. Nah, wah, kalau begini sikap apa yang mau ditunjukkan oleh si penderita kusta? Apakah dia percaya kalau Tuhan dapat menyembuhkannya sehingga dia memohon kesembuhan sama Tuhan Yesus? Ternyata dia bukan sebatas percaya loh adik-adik, tetapi dia mempercayai kemahakuasaan Tuhan Yesus kalau dia bisa sembuh terhadap penyakit kusta. Buktinya apa? Perhatikan kata-kata Tuhan yang dipakai penderita kusta itu di ayat yang kedua masih Tuhan. Tuhan itu dalam artian kalau dari bahasa Inggris, Tuhan itu adalah Lord. Nah, Lord itu sama juga kayak Tuhan di atas segala Tuhan. Nah, jadi mesti adik-adik pahami bahwa Tuhan itu di dalam bahasa Inggris adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Makanya si penderita kusta itu bilang sama Yesus Tuhan, berarti penderita kusta itu benar-benar mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Nah, artinya kehebatan yang dimiliki Tuhan Yesus di atas kehebatan siapapun. Apakah kehebatan Tuhan Yesus itu sendiri? Nah, balik ke ayat yang ketiga. Pada ketika itu juga orang itu dijawab doanya sama Yesus dengan Yesus menjawab, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Nah, kalau zaman sekarang, "Aku mau, jadilah engkau sembuh." Nah, seketika itu juga penderita kusta itu sembuh.
Nah, sekarang balik lagi ke adik-adik. Apakah adik-adik percaya kalau Tuhan Yesus mampu memberikan kesembuhan bagi adik-adik di zaman sekarang ini, di zaman pandemi COVID-19 ini? Nah, jikalau adik-adik hanya percaya, ya sudah sampai di situ aja. Tetapi kalau saling mempercayai, maka adik-adik akan memiliki kepatuhan, ketaatan, ketekunan untuk melakukan suatu perintah. Jikalau adik-adik mempercayai kemahakuasaan Tuhan Yesus, maka adik-adik pun akan yakin dengan kebijakan pemerintah atau peraturan pemerintah di saat ini dengan 3M. Selalu memakai masker dengan benar, menjaga jarak, mematuhi protokol kesehatan dengan tidak berkerumun. Itu yang bisa kita lakukan di masa sekarang ini, seperti yang kita belajar dari seorang penderita kusta ini. Kalau di antara adik-adik yang pernah menderita ataupun sekarang lagi terpapar virus, ya, kita serahkan segala penyakit kita, kekhawatiran kita kepada Tuhan Yesus. Maka kalau kita yakin dan percaya, Tuhan pasti menyembuhkan segala penyakit kita. Terutama bahwa kita harus yakin Tuhan Yesus benar-benar dokter segala dokter di atas bumi ini. Jadi adik-adik, firman Tuhan pada pagi ini mengajarkan kita bahwa kita harus selalu taat kepada Tuhan, apapun resikonya, apapun permasalahannya, kita selalu tetap mengandalkan Tuhan. Semoga apa yang kakak sampaikan pada pagi ini dapat bermanfaat bagi adik-adik di kehidupan yang sekarang di masa pandemi ini. Terima kasih buat adik-adik yang telah meluangkan waktunya. Kiranya kebenaran firman pada hari ini dapat bermanfaat bagi adik-adik. Sebelum kita sudahi firman ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami telah mendengarkan sebagian kebenaran firman-Mu. Kiranya apa yang telah kami dengar maupun kami baca dapat berguna bagi kami di dalam masa pandemi saat ini. Kami serahkan segala kekhawatiran kami, penyakit kami, kesembuhan kami hanya kepadamu. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami yang selalu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa adik-adik di minggu depan. Kita sudah mendengarkan firman, sekarang kita mau merespon firman Tuhan yang sudah kita dengar dengan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 242, Ajaib Benar Anugerah bait 1 dan 2. Sekarang kita akan mengakui iman percaya kita. Adik-adik, mari berdiri. Kita akan mengakui iman percaya dengan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 235, Aku Percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa Pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku
Ku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Adik-adik dipersilakan untuk duduk. Kita akan berdoa syafaat. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, aku mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami agar COVID-19 cepat hilang. Berkati juga Bapak Joko Widodo agar bisa memimpin rakyatnya. Lindungi juga teman-teman dan kakak layan agar terhindar dari COVID-19 dan sehat selalu. Terima kasih Tuhan. Pada ibadah kali ini, kami mendoakan bangsa kami agar senantiasa mendapat perlindungan dari-Mu ya Bapa. Jauhkan bangsa kami dari malapetaka, bencana alam, pertikaian, juga perpecahan. Berkatilah Presiden dan seluruh aparat pemerintahan, anugerahkan hikmat dan kebijaksanaan agar mereka dapat membangun negara ini. Kami juga ingin berdoa bagi pelayanan gereja-Mu di tempat ini. Kiranya Engkau sertai setiap kegiatan yang telah direncanakan. Kiranya Engkau lancarkan dan sertai. Demikianlah doa yang sudah kami panjatkan Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa mendengar doa kami ini. Terima kasih. Tuhan Yesus yang baik, dalam rangkaian doa syafaat ini kami juga mau berdoa Tuhan untuk orang tua kami. Ya Tuhan, kami berdoa agar kiranya Tuhan selalu menyertai, melindungi orang tua kami, berikan mereka kesehatan dan kekuatan agar mereka dapat menjalankan aktivitasnya sehari-hari, dan juga agar mereka dapat selalu menemani kami dan mendampingi kami dalam masa pertumbuhan kami. Jauhkanlah orang tua kami dari mara bahaya dan virus corona yang saat ini sedang. Jauhkanlah orang tua kami dari mara bahaya dan kiranya Tuhan juga mau menjauhkan orang tua kami dari bahaya virus corona. Ya Bapa di dalam surga, inilah rangkaian doa syafaat kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, sekarang kita akan memberikan persembahan. Adik-adik bisa menyiapkan uang persembahannya, dan nanti adik-adik menitipkan uang persembahannya ke mama dan papa di rumah agar nanti diberikan ke gereja. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 256, Hidup Kita Yang Benar, bait 1 dan 2. Hidup kita yang benar harus mengucap syukur, dalam Kristus berdamai, janganlah terkabur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal, aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bermazmur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal, aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Sekarang kita akan berdoa untuk persembahan kita. Adik-adik mari berdiri. Kita lipat tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk terima kasih mulu ya. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah Tuhan Yesus yang baik, kami sudah memberikan persembahan kami. Ya Tuhan, kiranya Tuhan mau memberkati persembahan kami, agar persembahan kami ini dapat berguna dan dapat bermanfaat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik dipersilahkan untuk duduk. Sekarang kita akan mendengarkan PA News. PA News yang pertama, kakak mau mengucapkan terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengikuti ibadah Hari Minggu Pelayanan Anak GMPIB Horeb. Dan juga terima kasih kepada Mama dan Papa yang sudah mendampingi adik-adik setiap hari Minggu untuk menyaksikan IHMPA online. Lalu, PA News yang kedua, kakak juga mau mengucapkan terima kasih untuk kakak-kakak yang sudah bertugas. Ada Kak Mario sebagai gitaris, lalu ada Kak Ero sebagai pelayan firman, dan juga terima kasih untuk adik-adik yang sudah bertugas, ada Keiko dan juga Mika. Lalu, PA News yang selanjutnya, kakak mau tetap ingatin untuk adik-adik agar adik-adik selalu menjaga 3M. Adik-adik pada ingat kan 3M itu apa? Yaitu mencuci tangan, lalu memakai masker, dan juga menjaga jarak. Walaupun saat ini kita ada di rumah aja, adik-adik juga tetap harus melaksanakan 3M ya. Kemudian kakak juga mau mengingatkan supaya adik-adik mengerjakan setiap tugas-tugas yang diberikan oleh guru adik-adik di sekolah maupun kakak-kakak di IHMPA. Dan yang terakhir, untuk persembahan, adik-adik dimohon untuk memberikan persembahan dengan menitipkannya kepada orang tua adik-adik di rumah, dan nanti mama atau papa yang menyerahkan persembahan adik-adik ke gereja. Itu saja PA News-nya. Sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita. Adik-adik mari berdiri, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 247, Kita yang Kecil Tidak Terpencil, bait 1-3. Yesus kawan setiawan, kita ditemaninya di tempat gelap, kita tenteram. Yesus kawan setiawan, kita ditemaninya. Walau apapun kita tersenyum, Yesus kawan setiawan, kita ditemaninya. Adik-adik, kini tiba saatnya kita untuk mengakhiri ibadah Hari Minggu Pelayanan Anak secara daring. Sebelum kita tutup ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat ibadah pada hari ini yang telah kami laksanakan. Kiranya apa yang telah kami dengar dan kami baca tentang kebenaran firman-Mu dapat berguna bagi kami dalam menjalani kehidupan kami. Inilah doa dan ungkapan syukur kami. Di dalam nama-Mu kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Anugerah. Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita. Amin. Ibadah selesai, adik-adik boleh duduk. Sekarang kita saat teduh.
Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, selamat hari Minggu adik-adik. Sampai bertemu di ibadah hari Minggu pelayanan anak di minggu depan jam 8 pagi ya. Bye-bye.